Kalau kita melihat sebuah bangunan, seringkali yang pertama kita perhatikan hanyalah bentuknya. Besar atau kecil, tua atau baru, indah atau sederhana. Tapi sebenarnya setiap bangunan menyimpan cerita yang jauh lebih dalam dari apa yang terlihat. Di balik dinding, atap, dan ornamen ada sejarah, budaya, cara hidup, bahkan identitas sebuah masyarakat yang terekam di dalamnya. Dan hari ini kita akan melihat dua bangunan yang sangat berbeda, tapi sama-sama penting dalam membentuk wajah budaya Sulawesi Utara. Yang pertama adalah Klenteng Ban Hin Kiong, salah satu bangunan bersejarah tertua di Manado yang menjadi simbol perjalanan panjang komunitas Tionghoa di kota ini. Dan yang kedua adalah Rumah Adat Minahasa Walewangko, representasi dari kearifan lokal masyarakat Minahasa dalam merancang ruang hidup yang selaras dengan alam dan nilai sosial. Lewat video ini, kita bukan cuma akan melihat bangunannya, tapi juga mencoba memahami cerita di baliknya. Mulai dari sejarah, fungsi, tokoh yang terlibat, pengaruh budaya, elemen arsitektur, sampai bagaimana bangunan ini merespon lingkungan di sekitarnya. Karena kadang untuk memahami sebuah tempat, kita harus mendengar cerita yang dibangun di dalamnya. Jadi, mari kita mulai perjalanan di video ini. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sejarah dari bangunan ini, yaitu bangunan Klenteng Ban Hin Kiong. Dan namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama. Dari saya Delva Naila. Saya Brian Salir, dan saya Buntu Salah. Saya Tina Monika. Saya Brian Buntu Lalu. Saya Vincent Westeran. Oke, sekarang kita ada di salah satu bangunan paling bersejarah di kota Manado, yaitu Klenteng Ban Hin Kiong. Salah satu jejak sejarah Tionghoa di Sulawesi Utara. Tempat ini adalah titik awalnya. Nah, Klenteng Ban Hin Kiong didirikan pada tahun 1819 dan tercatat sebagai klenteng tertua di Manado, bahkan salah satu yang tertua di Indonesia Timur. Namun Ban Hin Kiong sendiri punya arti menarik. Ban berarti banyak, Hin berarti berkah, dan Kiong berarti istana. Jadi secara harfiah bisa diartikan sebagai istana yang penuh berkah. Awalnya bangunan ini sangat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ini menunjukkan bagaimana para perantau Tionghoa waktu itu membangun tempat ibadah dengan sumber daya terbatas, tapi dengan iman yang besar. Klenteng ini bukan cuma tempat ibadah, tapi saksi perjalanan panjang komunitas Tionghoa di Manado. Bangunan ini pernah rusak akibat Perang Dunia Kedua saat pemboman Jepang tahun 1944, lalu mengalami kebakaran besar pada tahun 1970. Tapi uniknya, setiap kali rusak, klenteng ini selalu dibangun kembali. Dan fun fact-nya, itu seperti filosofi hidup masyarakat Tionghoa sendiri, yaitu jatuh, bangkit, dan tetap berdiri. Kalau kita lihat sekarang, Klenteng Ban Hin Kiong punya karakteristik arsitektur Tionghoa klasik yang sangat kuat. Dominasi warna merah dan emas langsung terasa. Warna merah dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan perlindungan dari roh jahat. Sedangkan emas melambangkan kemakmuran. Secara fisik, bangunan ini sudah mengalami banyak renovasi. Dari yang awalnya sederhana, sekarang sudah bertingkat dengan halaman yang lebih luas. Tetapi yang menarik adalah identitas visualnya tetap dipertahankan. Fungsinya juga masih sama sampai hari ini, yaitu sebagai tempat ibadah umat Tridharma Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Bahkan bukan hanya tempat ibadah, sekarang kelenteng ini juga menjadi pusat kegiatan budaya seperti Cap Gome, perayaan Imlek, dan atraksi barongsai. Jadi bisa dibilang fungsi spiritualnya tetap hidup, tetapi berkembang menjadi pusat budaya juga. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kalau kita lihat fasadnya, beberapa elemen khas atap menonjol ke atas di ujung-ujung. Dalam arsitektur Tionghoa, bentuk ini dipercaya menghalau energi negatif. Lalu ada patung naga yang melilit pilar. Naga dalam budaya Tionghoa adalah simbol kekuatan, perlindungan, dan kebijaksanaan.
Di pintu masuk juga biasanya ada sepasang singa penjaga. Ini bukan sekedar dekorasi, tapi sebagai simbol bangunan. Lorong dalam kelenteng biasanya linear dari luar menuju altar. Ini menunjukkan pada luar dalam menuju lokasi bangunan juga penting. Banyak kelenteng tradisional ada menara yang dianggap lagi baik berpotensi feng shui. Fun fact, bahkan posisi dupa, lilin, dan altar kelenteng biasanya diatur dengan filosofi keseimbangan yin dan yang. Terima kasih. Dalam perjalanan sejarahnya, ada beberapa tokoh yang penting dan yang menjaga keberadaan kelenteng ini. Pada tahun 1935, pengelolaan kelenteng mulai lebih terorganisir lewat perkumpulan Sao Hao Hawe yang dipelopori oleh Yo Sion Sien dan Qiu Ben Zhen. Lalu, setelah kebakaran tahun 1970, sosok penting lainnya adalah Nyong Loho atau Soe Sui Goan yang memimpin pembangunan kembali kelenteng ini. Secara budaya, Ban Hyon Kiong sangat dipengaruhi budaya Hokkien. Terlihat dari sistem altar, simbol naga, penggunaan lampion, dan pola ritual. Tapi yang menarik, pengaruh lokal Minahasa juga terasa. Ini bukti bahwa budaya tidak selalu saling menggantikan, kadang justru saling menyatu. Ini adalah contoh nyata akulturasi budaya. Tionghoa tetap mempertahankan identitasnya, tetapi dengan budaya lokal Manado. Yang keenam, sekarang kita lihat bagaimana bangunan ini merespon lingkungannya. Yang pertama, kelenteng ini punya banyak bukaan seperti pintu besar dan ventilasi tinggi. Ini penting untuk sirkulasi udara. Apalagi di Manado yang punya iklim tropis yang panas dan lembab. Halaman depan juga cukup terbuka. Ini bukan cuma untuk estetika, tetapi untuk menampung aktivitas ritual besar seperti barongsai, cap kongome, dan kumpul jemaat. Secara urban, posisi kelenteng di kawasan perincian juga strategis, menjadi pusat orientasi kawasan. Jadi, dari sisi arsitektur, bangunan ini tidak hanya indah, tetapi juga sangat adaptif terhadap lingkungan dan aktivitas sosialnya. Kalau kita bicara nilai sosial, Ban Hun Keong bukan hanya bangunan fisik, ini adalah pusat identitas komunitas. Di sini, generasi tua dan muda Tionghoa berkumpul untuk merayakan tradisi leluhur. Artinya, kelenteng ini menjadi tempat transfer budaya antar generasi. Secara sosial, Ban Hin Keong juga menjadi simbol toleransi di Manado. Kota ini dikenal punya tingkat kerukunan antar agama yang tinggi, dan kelenteng ini adalah bagian dari itu. Ornamen-ornamen seperti naga, lampion merah, dan ukiran emas punya makna mendalam, yaitu kemakmuran, perlindungan, panjang umur, dan keharmonisan. Bisa dibilang, setiap detail di bangunan ini punya bahasa simbol sendiri. Jadi, kalau kita lihat hanya sebagai dekorasi, kita kehilangan makna yang sebenarnya. Dan saat ini kita akan masuk pada bangunan selanjutnya, yaitu bangunan rumah adat. Dan kami memilih bangunan rumah adat Walewangko yang merupakan bangunan rumah adat masyarakat Minahasa. Rumah adat Walewangko ini merupakan rumah tradisional masyarakat Minahasa yang berkembang sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sulawesi Utara. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya berbagai kegiatan, adat, musyawarah, dan pertemuan keluarga. Dalam kajian arsitektur, Walewangko termasuk arsitektur vernakular, karena lahir dari pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat setempat. Bukan dari perencanaan formal, seiring perkembangan zaman, fungsi rumah ini mulai mengalami perubahan. Beberapa Walewangko kini digunakan sebagai objek wisata, penginapan, bahkan dijadikan inspirasi dalam desain bangunan modern. Meskipun demikian, nilai budaya yang terkandung di dalamnya masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat Minahasa.
Untuk karakteristik rumah adat Walewangko, bentuk dasarnya berupa rumah panggung dengan struktur utama kayu. Material yang sering digunakan adalah kayu cempaka, kayu besi, dan kayu nantu yang terkenal kuat dan tahan lama. Rumah ini memiliki kolong yang cukup tinggi, 2 tangga di bagian depan, serta atap yang dirancang untuk menyesuaikan kondisi iklim tropis. Dalam arsitektur Nusantara, karakter seperti ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian fasad bangunan. Fasad Walewangko memiliki tampilan yang sederhana namun memiliki ciri khas yang kuat. Elemen yang paling mudah dikenali yaitu kedua tangga yang berada di depan dan penggunaan material kayu serta bentuk atap yang tinggi. Jendela-jendela disusun secara teratur untuk membantu pencahayaan dan ventilasi alami. Pada beberapa rumah juga terdapat ornamen atau ukiran yang terinspirasi dari alam dan budaya Minahasa. Jika dilihat dari prinsip arsitektur Nusantara, fasad Walewangko tidak hanya berfungsi sebagai tampilan luar bangunan, tetapi juga menjadi media yang menunjukkan identitas budaya masyarakat yang membangunnya. Pola ruang dalam Walewangko menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas. Bagian depan berupa lesar yang digunakan untuk menerima tamu dan kegiatan bersama. Setelah itu terdapat sekei sebagai ruang peralihan sebelum memasuki pores yang menjadi pusat aktivitas keluarga. Pembagian ini menciptakan hubungan ruang yang bertahap dari area publik menuju area privat. Pola seperti ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minahasa mengatur interaksi sosial sekaligus menjaga privasi keluarga. Dalam konteks arsitektur Nusantara, tata ruang Walewangko mencerminkan nilai budaya yang diterjemahkan ke dalam bentuk dan susunan ruang. Bangunan Walewangko dirancang sesuai kondisi alam Minahasa yang berbukit dan lembab. Bentuk panggung mengurangi kelembapan tanah dan meningkatkan sirkulasi udara. Hal ini menunjukkan penerapan desain yang responsif terhadap lingkungan yang ada di Minahasa sejak dahulu. Selain sebagai tempat tinggal, rumah Walewangko juga mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Minahasa. Nilai kebersamaan dapat dilihat dari adanya ruang yang digunakan untuk berkumpul dan menerima tamu. Budaya mapalus atau gotong royong juga tercermin dari kehidupan masyarakat yang saling membantu dalam membangun dan juga menggunakan rumah tersebut. Beberapa elemen bangunan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan adat dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, Walewangko dapat dipahami bukan hanya sebagai objek arsitektur, tetapi juga sebagai representasi identitas, tradisi, dan cara hidup masyarakat Minahasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah melihat dua bangunan ini, kita bisa belajar bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk atau estetika, tetapi juga tentang identitas, sejarah, dan cara hidup suatu masyarakat. Klenteng Baningkyong menunjukkan bagaimana sebuah bangunan bisa menjadi saksi perjalanan budaya, spiritualitas, dan ketahanan sebuah komunitas selama ratusan tahun. Sementara rumah adat Minahasa, yaitu Walewangko, memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal merancang ruang yang selaras dengan alam, kebutuhan sosial, dan nilai-nilai kehidupan bersama. Meski berasal dari latar budaya yang berbeda, keduanya punya satu kesamaan, sama-sama menyimpan cerita, makna, dan warisan yang terus hidup sampai hari ini. Dari sini, kita bisa memahami bahwa menjaga bangunan bersejarah dan bangunan adat berarti menjaga memori, identitas, dan kebijaksanaan masa lalu untuk generasi masa depan. Karena pada akhirnya, bangunan bukan sekadar tempat berdiri, tetapi tempat sejarah tetap hidup. Dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan video edukasi ini, dan sampai jumpa di eksplorasi arsitektur berikutnya.